Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Polres Jakarta Utara mengamankan 3 pegawai KPK di wilayah Pademangan, Jakarta Utara sore tadi. Ketiganya diamankan bersama dengan sebuah mobil Innova karena terlihat mencurigakan dengan berlalu lalang selama 3 hari di area pertokoan dan Samsat, Jakarta Utara. Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Daniel Bolitifaona menjelaskan, awal mula diamankannya ketiga pegawai KPK bermula dari kecurigaan adanya sebuah mobil yang lalu lalang selama 3 hari di daerah pertokoan Harko Mangga 2 dan Samsat, Jakarta Utara. Berdasarkan laporan tersebut, polisi kemudian mengamankan ketiga orang yang berada di dalam mobil Toyota Innova abu-abu. Mereka pun menjalani serangkaian pemeriksaan selama kurang lebih 1 jam di Polres Jakarta Utara. Setelah dilakukan pemeriksaan serta pengecekan ke instansi mereka bertugas, akhirnya anggota KPK tersebut dilepas. Sementara itu, pegawai KPK yang sempat diamankan menolak berkomentar. Polisi pun enggan menjelaskan perihal kepentingan ketiga pegawai KPK tersebut berada di area pertokoan Mangga 2 dan Samsat. Setelah kita tahu mereka anggota KPK, ya kan, kita minta sekarang tidak BAP, berbeda ya. Kita hanya interogasi. Kita ingin tahu dalam rangka apa mereka berada di sana. Kalaupun tugas, ya kita mengertilah tugasnya KPK. Kami mendukung juga tugasnya KPK. Tapi tindakan anggota melaporkan adanya kendaraan yang... Ya pemirsa, sejumlah kafe dan warung remang-remang di wilayah Kalijodo sudah mulai ditinggalkan oleh pengelolanya. Mereka lebih memilih aman dengan membongkar aset miliknya sendiri sebelum dibongkar paksa pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut laporan Riyad Nurhidayat dengan juru kamera Ganda Munte dan Ricky Rusdiana dari salah satu bekas kafe di Kalijodo, Jakarta Utara. 5 hari setelah diterbitkannya surat peringatan pertama oleh pemerintah kota Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat, wilayah Kalijodo saat ini sudah mulai lengang dan ditinggalkan oleh penghuninya. Tidak hanya masyarakat saja yang tinggal di wilayah Kalijodo ini, bahkan beberapa bar yang setiap harinya bergelut dengan dunia hiburan di salah satu gang tempat saya berdiri saat ini sudah mulai ditutup. Bahkan ada satu bar yang masih dipasang garis polisi, di mana di sini dikatakan dengan keras bahwa tidak boleh satu orang pun yang masuk ke dalam bar karena pada saat penggeledahan dilakukan oleh TNI Polri ditemukan minuman keras dan juga senjata ilegal. Ya, saat ini saya sudah berada di dalam salah satu kafe yang ada di Kalijodo, namanya Melati Indah, dan kita bisa lihat pada hari kelima setelah diterbitkannya surat peringatan pertama, kafe ini sudah kosong dan tidak ada alat elektronik apapun yang tersisa, baik itu dari pendingin udara, kemudian dari lampu-lampu juga semua sudah diambil oleh pengusahanya, dan juga kita bisa lihat di sini tidak ada sound system atau alat elektronik apapun yang tersisa. Kita bisa lihat lagi di sini pemirsa. Di sini biasanya digunakan untuk para pengunjung yang datang ke Kalijodo ini untuk berminum minuman, bahkan bermain judi. Namun sampai saat ini sudah tidak terlihat lagi aktivitas tersebut dan semuanya sudah tidak difungsikan. Artinya tinggal eksekusi saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan merubah wilayah Kalijodo ini sebelumnya menjadi tempat prostitusi, menjadi ruang terbuka hijau untuk memenuhi target sebanyak 30% dari wilayah DKI Jakarta. Riyad Nurhidayat, Ganda Monte, Ricky, Berita 1, Jakarta. Inilah news update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Valerina Daniel. Pemirsa, Kejaksaan Agung resmi menghentikan perkara kasus penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kejagung beralasan kasus yang menjerat Novel tidak cukup bukti dan batal demi hukum karena kadaluarsa. Sebelumnya, Novel ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet. Peristiwa diduga terjadi saat Novel menjadi Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu pada 2004. Namun dengan diterbitkan surat keputusan penghentian penyidikan, maka perkara Novel dinyatakan selesai. Yakinnya itu sebuah proses ya yang setelah kami kaji. Jadi artinya gini, memang sempat dilimpahkan ke pengadilan, kan gitu ya.
Tetapi setelah dikaji oleh tim yang ada keraguan. Padahal untuk kita bisa membawa pengadilan itu harus yakin bahwa ini pelakunya, ini perbuatannya. Nah kalau belum yakin bagaimana kita membawa pengadilan? Karena itu proses diskusi yang panjang tidak diperoleh keyakinan oleh JPU yang akan bawa pengadilan, sehingga pada akhirnya diputuskan dengan Presiden Joko Widodo bertemu pemimpin tertinggi institusi Al-Azhar Kairo Mesir, Grand Sheikh Al-Azhar Ahmed Muhammad Ahmed El Tayeb di Istana Merdeka, Jakarta. Pemerintah mengapresiasi Al-Azhar yang dinilai berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam yang moderat dan anti-ekstremisme. Syekh Al-Azhar membawa rombongan Majelis Ulama Al-Azhar. Mereka datang dalam rangka kunjungan kehormatan sebagai undangan pemerintah Indonesia dengan tujuan mempererat hubungan di bidang pendidikan, kebudayaan, dan dakwah keagamaan. Dalam pertemuan, Presiden Joko Widodo berjanji akan berkunjung ke Kairo, Mesir sebagai lawatan balasan. Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ahmed Muhammad Ahmed El Tayeb ikut dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim, Wamenlu AM Fahir, dan ulama Quraisy Shihab. Secara khusus Bapak Presiden mengharapkan dari Syekh Azhar untuk dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat Muslim di Indonesia dalam kunjungan ini, dan seterusnya dapat membimbing mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Mesir di bawah naungan Al-Azhar untuk kembali menyebarluaskan faham Islam yang moderat, Islam yang jauh dari ekstremisme, Islam yang rahmatan lil alamin. Presiden juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Syekh Azhar telah menerima dengan baik undangan Presiden untuk berkunjung ke Indonesia dan menjanjikan akan juga berkunjung ke Mesir dalam waktu dekat sebagai lawatan balasan dari Presiden Sisi yang baru-baru ini mengunjungi Indonesia. Anda menyaksikan News Update bersama saya, Pramadika Samudra. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan melanjutkan komunikasi intensif dengan PDIP terkait keinginannya untuk menggandeng Jarod Saiful Hidayat sebagai wakilnya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta mendatang. Ahok mengatakan keputusan ini sepenuhnya berada di tangan PDIP. Saat ini, PDI Perjuangan adalah satu-satunya partai politik yang bisa mengusung calon gubernurnya sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Ahok menambahkan sejauh ini PDIP berencana mengusung calon gubernurnya sendiri. Ahok menginginkan kelompok pendukung Ahok yang lebih kenal dengan teman Ahok mulai berkomunikasi dengan PDIP terkait keinginannya untuk menjadikan Jarod sebagai pasangannya dalam pemilihan gubernur tahun 2017 mendatang. Kerja aja seperti biasa, kejar sebanyak mungkin apa yang pernah kita rencanakan semua, itu aja sih. Sudah menentukan pasangan calon sejauh ini, Pak? Ya, saya udah katakan kalau memang PDIP izinkan dengan Pak Jarod, ya kita maju dengan Pak Jarod. Sejauh ini udah ada PDIP sudah sendiri komunikasi, Pak, soal PDIP sudah oke, tapi pasalnya PDIP merasa mereka mau mengusung karena dia mampu, tidak mau mendukung teman Ahok. Sedangkan teman Ahok adalah orang-orang yang dalam hatinya khawatir saya tidak bisa nyalon. Nah, sekarang mereka juga tidak percaya partai pasti menyalonkan saya. Yang namanya independen kan masih 1 bulan di muka menyerahkan. Nah, kalau mereka nggak nyerahkan dulu, kalau dia nyerahkan berarti bukan partai lagi yang ngusung. Nah, kalau seperti itu kita nggak tahu PDIP putusannya apa. Itu aja masalahnya. Tapi kalau mereka tidak mau mendaftar 1 bulan, mereka juga khawatir kalau ternyata nanti ditekan partai gimana. Nggak mungkin lagi untuk mendaftar loh. Nah, itu yang kita masih selesaikan. Sudah ada silakan itu PDIP dan teman Ahok saya kira akan komunikasi. Semakin dekatnya pelaksanaan eksekusi bangunan di kawasan Kalijodo, sebagian warga Kalijodo pun lebih memilih untuk meninggalkan kawasan lokalisasi tersebut. Ya, puluhan warga yang tidak mendapatkan relokasi rumah susun terpaksa hengkang dari tanah tempatnya mencari sumber rezeki dan kembali ke kampung halaman mereka masing-masing. Indah, bagaimana? Sudah mana, Pak?
Puluhan warga yang bermukim di lokalisasi Kalijodo sibuk menyelamatkan harta benda mereka pergi meninggalkan kawasan lokalisasi Kalijodo. Dengan menggunakan truk dan mobil bak terbuka, warga yang kebanyakan kaum wanita ini pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Setelah sekian lama bermukim dan hidup mencari nafkah di kawasan lokalisasi Kalijodo, kini mereka harus hengkang dari tempat tinggal itu setelah Pemprov DKI Jakarta mengultimatum akan segera melaksanakan eksekusi terhadap bangunan yang berada di tanah negara dan melegenda sebagai kawasan lokalisasi dan prostitusi Kalijodo ini. Pada hari ini barangkali ada yang mau pindah, itu tinggal mendaftarkan di posko kita di Kecamatan Tambora, di Kecamatan Tambora, bahwa Pak saya mau pindah